Hai Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah online 1 November 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini yang menyaksikan ibadah online, mari kita perhatikan bahan doa yang ingin kita bawa dalam Tuhan. Pertama, kita berdoa bagi negara kita Malaysia, negeri kita Sabah, dan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada pagi ini. Kita melihat dalam negara kita COVID-19 sangat berleluasa. Oleh itu kita berdoa supaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan dapat perlindungan yang terus daripada Tuhan. Untuk memulai ibadah online kita pada pagi ini, kita ingin memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendasari ibadah online kita dengan doa. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bernafas, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau, dan mendengar firman Engkau Tuhan. Kami yakin setiap pribadi kami yang akan mendengar ibadah online kami pada pagi ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Persiapkan pribadi kami Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Kenapa kami tahu Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami dalam negara kami Tuhan yang dilanda COVID-19 Tuhan. Kami yakin Engkau telah menuntun kami, Engkau telah membimbing kami, memberi kami kekuatan, kesehatan yang ada daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan percaya yakin Tuhan pada saat ini Tuhan, Kau sertai kami biar kuasa-kuasa gelapan, kuasa-kuasa jahat yang menguasai kami pada saat ini Tuhan, Kau patahkan semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pelindung bagi kami Tuhan. Engkaulah keselamatan bagi kami Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, kami yakin firman itu sebagai peneguhan bagi iman kami masing-masing. Biar kami setiap yang mendengarnya Tuhan akan berkekuatan daripada jasmani dan rohani kami. Terpuji nama Engkau Tuhan, kami siap sedia untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan itu sangat baik bagi kita masing-masing Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes Lord. Mari kita sama-sama menyanyi sekali lagi lagu ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Masa ini diserahkan kepada pembawa firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah bersama-sama meskipun hanya melalui online. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini terus menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita terus membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 62 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Dan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud sendiri dan digolongkan sebagai mazmur kepercayaan. Maksudnya, mazmur ini mengungkapkan ketenangan hati, kedamaian jiwa, kegembiraan dan kekuatan iman pemazmur di tengah segala kesukaran, tantangan dan penderitaan hidup. Selain itu, pemazmur mengingatkan orang percaya untuk selalu berharap kepada Tuhan. Jadi melalui teks yang baru kita bacakan sebentar tadi, senang saya untuk membawa satu tema, yaitu tenang atau aman di dalam Tuhan. Saudara-saudari, apakah yang kita dapat fahami dengan kata tenang ini? Tenang ini bermaksud tidak gelisah, tidak kacau atau rusuh, atau boleh juga merujuk kepada suatu keadaan yang aman dan tentram. Dan pastinya keadaan seperti ini sangat diimpikan oleh setiap orang. Tetapi ketenangan yang sesungguhnya tidaklah mudah untuk diperolehi. Jadi menurut Anda, dari manakah kita dapat menemukan ketenangan atau keamanan dalam kehidupan kita? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang dapat mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang jutaan ringgit di bank, kekayaan yang melimpah, mempunyai pengawal yang menjaga rumah kita selama 24 jam, dan sebagainya. Namun seringkali bentuk pertahanan diri seperti ini tidak menjamin keamanan atau ketenangan kepada diri mereka, karena meskipun mereka mengupah orang untuk menjaga keamanan, mereka belum ada jaminan bahwa orang itu tidak akan melukakan mereka bagi kepentingan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun bentuk pertahanan di dunia ini yang dapat menjamin ketenangan atau keamanan 100%. Fakta membuktikan bahwa semakin kaya seorang itu, hidupnya semakin tidak tenang. Mengapa? Hal ini karena mereka selalu was-was dengan hartanya. Kekhawatiran, kebimbangan jika dirombak dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak mampu memberikan ketenangan hidup dengan cara apa sekalipun. Hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Karena hal ini menyebabkan individu yang tidak tenang dalam hidupnya mengalami kekhawatiran hidup, kesulitan untuk berdoa, dan tidak fokus kepada Tuhan. Jadi persoalannya di sini adalah bagaimanakah supaya kita memperolehi ketenangan tersebut? Mari kita bersama-sama melihat
beberapa hal yang terdapat di dalam teks yang telah kita baca sebentar tadi tentang bagaimana supaya kita memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Hal pertama yang dapat kita lihat dalam Mazmur nomor 62 ini tentang bagaimana supaya kita memperolehi ketenangan di dalam Tuhan ialah diam dekat dengan Allah. Hal ini kita dapat melihat di dalam ayat yang kedua. Diam dimaksudkan di sini bukan diam yang tidak berbicara, melainkan diam yang bermaksud tinggal hidup bersekutu dengan Allah. Namun ini tidak bermaksud bahwa ketika kita diam dekat dengan Allah, kita tidak akan mengalami sebarang masalah, melainkan kita boleh saja ditimpa masalah yang berat sekalipun dan mengguncangkan seluruh kehidupan kita, tetapi itu tidak akan melemahkan kita dan menenggelamkan kita. Dalam teks ini, pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini bermaksud ketenangan hidup dan rasa aman hanya akan kita temukan apabila kita dekat atau tinggal dengan Allah, meskipun keadaan di sekitar kita sangat menakutkan. Mengapa pemazmur mampu merasa tenang atau aman meskipun dikelilingi dengan keadaan yang menakutkan? Ini karena di dalam Allah ada jaminan keselamatan. Ini menyebabkan pemazmur tidak merasa risau akan apapun yang dihadapinya. Di dalam Yeremia 3 ayat 23 mengatakan, sia-sia sahaja kami menyembah berhala di puncak-puncak bukit. Pertolongan untuk Israel hanya datang daripada Tuhan, Allah kami. Ayat ini merupakan suatu kesadaran umat Israel bahwa ketika mereka bergantung kepada kepercayaan manusia, hanyalah sia-sia dan tidak memberikan sebarang pengharapan. Oleh karena itu, mereka mulai bergantung hanya kepada Allah. Karena mereka sadar bahwa keselamatan hanya ada pada Allah dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab apapun yang ada di dunia ini pasti mengecewakan dan tidak satupun yang dapat menjamin ketenangan atau keamanan kita. Ketenangan atau keamanan tidak dapat dibeli. Mungkin kita memiliki banyak uang yang membolehkan kita membayar beberapa orang untuk menjadi pengawal pribadi kita selama 24 jam, mengawal keselamatan rumah kita, dan banyak lagi. Atau kita mempunyai jabatan yang tinggi menyebabkan kita dihormati dan disegani sehingga kita berpikir bahwa tidak akan ada yang berani untuk membuatkan kita terganggu atau menyebabkan kita merasa tidak aman. Atau kita mempunyai teman yang banyak sehingga kita yakin mereka akan membantu kita ketika menghadapi masalah. Tetapi sebenarnya itu semua tidak akan menjamin apakah kita akan aman atau tidak. Karena uang boleh habis, jabatan boleh hilang, dan teman rapat sekalipun juga boleh menikam kita dari belakang. Selain itu, dunia semakin lama akan semakin tidak aman, sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Efesus 5 ayat 1 ayat 16. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu, jika kita ingin mengalami ketenangan di tengah masalah yang kita alami, diamlah dekat dengan Allah. Hal kedua yang kita dapat lihat di dalam Mazmur 62 ini tentang bagaimana supaya kita memperoleh ketenangan di dalam Tuhan adalah yakin atau percaya dan tidak ragu. Hal ini kita boleh lihat dalam ayat yang ketiga. Di dalam teks ini, pemazmur mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, Dia kota bentengku. Gambaran tentang kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan pemazmur begitu nyata dan dialami langsung oleh pemazmur berulang kali dalam kehidupannya. Rasa tenang itu datang karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah yang telah memeliharanya serta umatnya. Bukan iman yang
suam-suam kuku atau iman yang mati. Pemazmur memelihara iman yang hidup karena selalu ada kesempatan beribadah, memuji, dan berdoa kepada Allah. Pemazmur tidak mungkin mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk memuji, tidak ada waktu untuk beribadah, melainkan pemazmur selalu ada waktu khusus untuk bersyukur, berdoa, dan beribadah. Terlebih lagi pada saat hidupnya berada dalam kehidupan yang banyak pergumulan dan banyak masalah. Ayat ini merupakan dasar dan alasan pemazmur untuk terus bergantung kepadanya. Di dalam ayat ini Allah digambarkan sebagai gunung batu. Kata gunung batu menunjukkan sesuatu yang kuat dan tidak tergoyahkan. Sekiranya kita berlindung di balik gunung batu ini, maka badai yang kencang sekalipun tidak akan menggoyahkan kita. Di dalam konteks kita pada masa kini, badai yang kencang itu merujuk kepada masalah-masalah yang datang menimpa kita. Namun oleh karena kita berlindung di bawah gunung batu yang kuat, yaitu Allah sendiri, kita pasti tidak akan mudah digoyahkan dengan apapun juga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang akan datang kepada Allah ketika mereka menghadapi pelbagai masalah, apalagi masalah yang sangat besar. Mereka memohon pertolongan melalui doa kepada Allah. Namun ketika mereka merasakan bahwa tidak ada jawaban daripada doa mereka, mereka cenderung untuk mencari tempat pengharapan yang lain dan mulai meragui Allah. Namun saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi saya ingin membawa kita untuk mengingat apa yang dikatakan di dalam Yeremia 3 ayat 23, di mana mereka mengakui bahwa di luar Allah itu semuanya sia-sia. Jadi marilah kita tetap percaya dan tidak ragu terhadap pertolongan Allah. Tidak kira cepat atau lambat pertolongan yang kita harapkan itu. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak memungkiri janji-janjinya dan pertolongannya indah pada waktunya. Hal ini menyebabkan kita mampu untuk tenang karena segala pergumulan yang kita hadapi itu pasti tersedia jalan penyelesaiannya. Oleh karena itu, sadarilah bahwa rasa tenang atau aman hanya akan kita perolehi jika kita dekat dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan bukan hanya pada apa yang kita miliki dan apa yang dunia tawarkan. Sebentar tadi kita sudah melihat dan mempelajari dua hal bagaimana supaya kita memperolehi ketenangan di dalam Tuhan, yaitu diam dekat dengan Allah dan yakin atau percaya dan tidak ragu terhadapnya. Jadi apakah saudara-saudari ingin memperolehi ketenangan yang sesungguhnya? Jika ya, marilah kita bersama-sama melakukan kedua hal yang sudah kita nyatakan sebentar, yang sudah kita belajar sebentar tadi. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan memperolehi ketenangan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan pimpinan-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sudah mempelajari bagaimana cara supaya kami tetap hidup dalam keadaan apa cara sekalipun kami alami, kami tetap tenang di mana kami diam dekat dengan Allah dan tetap yakin dan tidak ragu akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi segala pelbagai macam pergumulan yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi dengan temanya tenang ataupun aman di dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati hari Ahad.